Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Mohon maaf ya teman-teman, Kak Nabila mana ya kontennya? Ya karena saya ada masalah dengan wifi di rumah gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin eh, ada anak main layangan gitu ya. Kan sekarang udah masuk musim kemarau, jadi musim kemarau itu kan identik dengan layang-layang. Nah, senar senar layang-layang itu kan tajam ya, kayak pisau gitu ya kan, kayak silet gitu kan, tajam. Nah itu kan bisa kena kabel penyambungan wifi ya. Mungkin itu aku sih kesana pikiranku, nggak mungkin lah apa gitu ya, nggak ada angin, nggak ada nggak ada penebangan pohon, nggak ada pohon yang tumbang, nggak ada. Tiba-tiba ada masalah dengan kabel yang terputus gitu, sehingga apa namanya, mengganggu konten saya nggak bisa bikin konten jadinya. Soalnya kalau pakai pakai pulsa biasa teman-teman, wah mahal gitu itu ya. Karena masalah wifi saja di rumah gitu ya. Oke, saya ini kembali lagi sekarang. Oke, hari ini enggak sih, aku ini enggak mau tarik harian karena udah terlanjur terlanjur kelewat ya, jamnya kelewat gitu. Jadi aku mau reading secara umum saja ya, saat ini saja. Jadi saat ini yang seseorang yang kamu rindukan saat ini, apakah dia juga merindukan kamu gitu ya. Jadi seseorang yang kau rindukan teman-teman ya, apakah dia juga merindukan kamu? Kita lihat di sini ya. Aku bakal ambil 3 pilihan tebaran kartu. Silahkan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian ya. Satu, dua, tiga. Ada 3 pilihan tebaran ya. Seseorang yang kau rindukan saat ini teman-teman ya, apakah si dia juga merindukan kamu? Nah, kita lihat di sini ya. Satu, dua, tiga. Ingat, ini hanya ramalan, jadi bisa benar bisa salah ya. Kalaupun benar ya kebetulan gitu, kalau salah ya wajar. Di sini saya manusia biasa, bukan Tuhan, jadi kalau salah itu wajar. Dan juga memang general reading ya, saya tarik energi kolektif di sini, energi banyak orang, energi semua orang. Tentunya kalian semua di sini yang nonton konten saya di sini semuanya berbeda-beda kelahirannya, termasuk si dia pun ya. Orang yang kalian tanyakan pun juga berbeda-beda kelahirannya, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan takdir ya, serta perbedaan tingkat karma yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut yang membuat semakin kecil energi kamu dan si dia yang ketarik, atau bahkan bisa jadi tidak ketarik sama sekali. Jadi bila kamu penasaran benar-benar energi kamu dan si dia yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Caranya silahkan cek kolom deskripsi ya. Saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan ya. Dan konsultasi berbayar teman-teman. Jadi kalau semisal di konten kebanyakan cinta, bukan berarti saya tidak melayani konsultasi karir, bisnis, keuangan, kesehatan, pendidikan. Aku nerima kok di sini. Aku nerima. Konten aja yang enggak, karena konten cari uang gitu kan. Nggak ada nggak ada youtuber itu bikin konten cari cari sakit pinggang, cari sakit punggung, sakit bokong. Enggak, cari uang di sini. Termasuk saya, sama aja kayak kayak mereka youtuber yang lain cari uang gitu. Nah tentunya kan aku kan bisa menyaring ya, konten apa sih yang paling banyak ditonton, yang paling disuka oleh subscriber aku. Dan ya entah itu subscriber atau enggak subscribe, intinya yang paling banyak ditonton, dan itu asmara gitu loh. Itu alasan aku. Jadi bukan aku nggak kreatif, aku kreatif sebenarnya, cuman karena aku di sini cari uang ya kan, ya udah aku terpaksa ngikutin netizen gitu loh. Tapi kalau kamu mau tahu untuk rezeki keuangan 12 zodiak tiap harinya, ada kok di story. Jadi silahkan teman-teman bisa cek
setiap hari aku unggah untuk rezeki keuangan 12 zodiak. Jadi apakah hari ini kamu dapat rezeki zodiak kamu, silahkan cek di story. Tiap hari aku pasti ada gitu ya. Oke. Kalau semisal ada pembacaan aku yang negatif di sini, berdoalah kepada Allah, semoga hal itu tidak kejadian. Sebaliknya kalau positif ya, berdoalah kepada Allah, semoga hal itu benar-benar terjadi. Jadi bagaimanapun konten begitu hanya sebagai hiburan dan sebagai kewaspadaan saja. Jadi bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Sang Maha Kuasa ya. Paham ya? Kalau masih bingung milihnya pause aja, atau kalau enggak kamu ulang lagi dari awal ya. Oke, langsung aja ya buat kamu yang pilih nomor 1 di sini. Kita pisahkan maksudnya. Kita tarik sih. Oke ya. Apakah seseorang yang saat ini kau rindukan, teman-teman? Apakah dia juga merindukan kamu? Kita lihat di sini ya. Ada The Magician, ada The World, ada Death, ada Six of Cup. Kurasa orang yang kamu tanyakan di sini ya, orang yang kamu tanyakan di sini tuh adalah mantan pacar kamu ya, teman-teman ya. Yang aku lihat sih mantan pacar di sini. Yang aku lihat dari awal dia ini sebenarnya hanya melancarkan strateginya, yang mana strategi itu untuk kepentingan dia sendiri, teman-teman. Faktor keadaan sih yang saya lihat di sini ya. Itu kayak sudah ada usaha dari dia yang saya lihat ya, di masalah ekonominya, namun belum ada jalan keluarnya, teman-teman. Yang saya lihat kayak gitu ya. Ini ada masalah ekonomi ya, masalah keuangan, belum ada jalan keluarnya. Dia kenal sama kamu itu merupakan suatu keberuntungan, bisa menjadi cara untuk mendongkrak keuangan dia. Jadi hadirnya kamu itu, kata dia, bisa mendongkrak ekonomi dia, bisa mendongkrak keuangan dia. Jadi awalnya itu di sini. Entah ini udah terbongkar atau tidak bahwa dia udah punya pasangan, entahlah. Yang pasti sebelum dia bersama kamu ya, dia memang udah punya pasangan. Yang saya lihat The Magician di sini ya, memang dia dari awal sudah ada kebohongan ya, bohong sama kamu, bohong sama pasangannya sendiri ya, akan pasangan ya gitu loh, bohong di sini. Entah kamu pada akhirnya tahu atau tidak di sini. Ya udah, kamu tahu atau nggak tahu ya, aku cuman kasih tahu aja gitu ya, bahwa dia tuh udah punya pasangan dari sebelum jadian sama kamu. Yang saya lihat di sini hanya faktor kebutuhan aja sih sama kamu tadinya. Saya berkata tadinya loh ya. Ya teman-teman. Tapi kok makin kesini, kok kamu ternyata ini di mata dia ya, perhatian kamu, kepedulian kamu itu ikhlas ya, kata dia tuh ikhlas gitu loh ya. Jadi ada rasa bersalah juga sih di hatinya gitu loh ya. Padahal aku dari awal niatnya nggak seperti yang kamu kira gitu ya. Dan kamu begitu ikhlas sama saya ternyata gitu ya teman-teman. Six of Cup di sini ya, begitu ikhlas. Kamu tuh begitu polos, kata dia teman-teman ya. Begitu lugu, begitu polos. Padahal saya penuh strategi kebohongan sih gitu. Ya tapi aku sih bukan niat bohong gitu, tapi faktor keadaan ya. Nggak ada jalan keluarnya gitu teman-teman. Nah itu yang saya lihat ya, sebenarnya selama ini kayak gitu sama kamu. Tapi pada akhirnya dia berawal dari polosnya kamu, keluguan kamu, teman-teman, ikhlasnya kamu. Itulah awal dia itu merasakan benih-benih cinta untuk kamu ya. Dan kalau kamu tanya sama saya, apakah dia sampai sekarang mencintai saya, Kak? Kurasa iya ya. Six of Cup dapatnya, iya, mencintai kamu di sini. Jadi rindu, iya, tentu saja dia masih orang yang kamu rindukan tersebut, iya, juga merindukan kamu. Cuman di sini kata dia, kesalahan aku terlalu besar sama kamu tuh terlalu besar ya teman-teman. Masalah ini juga cukup rumit ya, ada kartu Death di sini. Terus ada kartu The World, seolah masalah ini udah nggak bisa diperbaiki lagi.
ya sih ini murni kesalahan aku. Jadi ini orang menyadari teman-teman ya, bahwa dia bersalah sama kamu dari awal. Dia terlalu menyakiti kamu sebenarnya ya. Entah kamu itu udah mulai ngerti atau tidak, kata dia, kejahatan aku dari awal ya, aku bersalah. Nah, dia menyadari kalau dia salah nih ya. Jadi di sini intinya masih ada cinta buat kamu sampai sekarang teman-teman ya. Cuman di sini di pikiran dia sebenarnya hati dia masih ingin perbaikan sama kamu, karena aku dapat Six of Cup sebenarnya. Tapi pikiran dia ini sih, dia tuh nggak mau yang namanya mumet ribet, nggak mau. Jadi di pikiran dia seolah masalah ini udah nggak akan bisa tersolusikan, kamu udah nggak akan percaya lagi sama dia. Nah gitu loh teman-teman, sulit untuk dibangun lagi ya. Jangankan dibangun, diperbaiki lagi tuh sulit kata dia. Nah ya itu. Jadi intinya di sini sampai sekarang masih mencintai kamu dan sampai sekarang masih merindukan kamu. Ya rindu. Jadi orang yang kamu tanyakan di sini juga merindukan kamu ya. Kak, apakah koneksi batin kuat Kak? Kurasa kuat ya, karena aku dapat Six of Cup di sini ya. Ini ada Capricorn, Gemini, Scorpio, Cancer, Pisces. Energi kuat dari Scorpio ya. Nomor 2 di sini. Oke. Apakah seseorang yang merindukan kamu? Apakah seseorang yang saat ini kau rindukan, apakah dia juga merindukan kamu? Kita lihat di sini ada kartu Seven of Swords, ada The Empress, oke. Ada Queen of Swords, ada Page of Swords. Oh, ini ada campur tangan si ibu juga sih di sini ya. Ada campur tangan si ibu nih yang ikut campur. Kurasa ibu dia paham teman-teman hubungannya dengan kamu. Kurasa si dia ini pernah bercerita tentang kamu kepada ibunya teman-teman ya. Itu yang aku lihat. Kalau kamu tanya sama saya, apakah ibunya suka Kak sama saya? Dari cerita dia ya teman-teman, si ibu ini kurang suka teman-teman ya. Si ibu ini kurang kurang merestui kayak gitu ya, kurang ya. Ada suatu alasan di sini kenapa si ibu tidak merestui kalian ya. Ada suatu alasan. Yang pasti di sini ada kekhawatiran. Bukan si ibu ini jahat sama kamu teman-teman, tapi dari cerita si dia ya, ada pendeskripsian dari si ibu ini kurang layak ya untuk dibawa ke jenjang lebih serius ya. Page of Swords di sini ada kartu Seven of Swords ya, kartu negatif. Saya nggak tahu ya bagaimana penyampaian dia tentang kamu teman-teman. Jadi dari cerita si dia itu, si ibu itu ambil kesimpulan, wah jangan deh, kurang baik nih gitu ke depannya, jangan gitu loh. Nggak setuju ya, Queen of Swords di sini nggak setuju. Tapi di luar cerita si anak tersebut ya, yang orang yang kamu tanyakan tersebut ya, awalnya dia dari fisik kamu ya, kata dia kalau kamu perempuan tuh ya, kamu tuh kayak orang yang keibuan gitu ya, keibuan, lemah lembut, bijaksana, sabar, nah gitu loh ya. Itu di pikiran si ibu. Jadi si ibu ini tentang kamu positif teman-teman pikirannya. Cuman saya nggak tahu ya orang yang kamu tanyakan itu cerita apa sih sama ibunya gitu, sehingga ada pendeskripsian, wah kalau kayak gitu nggak layak nih ya, jangan deh gitu, bahaya ke depannya. Nah gitu loh, nggak setuju di sini akhirnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya berbicara raut wajah, fisik ya, itu bisa menipu kata ibunya di sini ya. Kalau dari fisik kamu sih banyak aura-aura positif gitu, tapi kan kita nggak tahu yang sebenarnya kan. Fisik itu kan bisa menutupi teman-teman ya. Terus kita kita memperlakukan orang lain, kita kan bisa acting lah kayak gitu ya. Nah gitu loh teman-teman ya. Yang saya lihat di sini memang niat dia kepada kamu memang tidak bagus teman-teman di sini yang aku lihat ya, kurang bagus di sini. Kalau kamu tanya sama saya apakah dia mencintai saya Kak, iya dia memang mencintai kamu ya, tapi juga ada niatan nggak bagus gitu
ya. Punya niatan nggak bagus. Tapi kalau cinta sama kamu ya teman-teman. Oh gitu. Mungkin ini aku kocok barusan, di sini aku kocok teman-teman. Ini yang membuat dia di sini salah bercerita tentang kamu tuh karena dia udah punya pasangan. Yang saya lihat ya, dia sudah punya pasangan di sini. Memang awalnya di sini dia nggak cinta sama kamu teman-teman, nggak cinta sama kamu awalnya. Tapi ternyata setelah menjalani hubungan sama kamu lebih lembut gitu ya, kamu lebih mengerti dia dibanding pasangannya gitu loh ya. Awalnya dia itu nggak paham betul tentang kamu yang saya lihat. Jadi dia berpikiran gimana caranya si ibu itu lebih memilih pasangannya dibanding kamu gitu. Sama kamu itu hanya melihat ekonomi kamu saja, uang kamu saja gitu loh teman-teman. Oke? Ya, jadi dia berpikiran gimana caranya si ibu itu nggak merestui kamu memang, tapi merestui pasangannya satunya itu teman-teman. Ya, nah gitu. Tapi setelah dijalani, kok kamulah yang lebih unggul segalanya ya, sifat, watak gitu. Enggak sih, kalau watak kamu agak keras, tapi keras kamu itu kayak orang yang kalau benar ya benar gitu loh, kalau salah ya salah, nah gitu aja. Tapi kamu pada dasarnya orang yang baik gitu, paham nggak sih? Kalau aku contohin gimana ya teman-teman, mungkin kayak ini kali ya, kayak Dewi Persik kali ya. Kamu tahu Dewi Persik kan, dia kalau marah langsung marah gitu aja, tapi hati dia kayak emas gitu loh. Nah sama kayak kamu, hati kamu tuh kayak emas sama dia. Cuman yang namanya orang apa ya, orang yang apa adanya, kamu tuh orang-orang apa adanya kata dia ya, apa adanya. Jadi kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nah memang terkadang kamu itu ini ya, keras kadang ya, dan kadang kamu bukan kadang lagi sih, kamu pernah keluar kata-kata yang keras pedas gitu, tapi kata dia ya wajar gitu. Tapi aku paham kok, sesungguhnya hati kamu tuh berhati emas kata dia. Nah teman-teman, yang saya lihat di sini teman-teman, dia ini mencintai kamu, sangat mencintai kamu ya. Ternyata dia saat ini lebih mencintai kamu dibanding pasangannya sendiri. Itu yang saya lihat ya. Cuman ada watak yang saya katakan tadi, kamu keras ya orangnya, ada kerasnya, tapi kerasnya kamu tuh benar gitu loh, gitu ya. Kamu sesungguhnya berhati emas, cuman keras gitu ya, berhati emas tapi keras. Itu sih teman-teman. Kalau kamu tanya sama saya apakah dia menyesal kak sudah membicarakan saya negatif kepada ibunya, iya menyesal di sini ya. Dia bicara negatif tentang kamu sama ibunya, menyesal. Ternyata kamu itu lebih banyak positifnya dibanding pasangannya sendiri gitu. Kalau kamu tanya sama saya apakah dia pengen kembali sama saya kak, iya dia pengen kembali sama kamu. Cuman di pikiran dia pasti kamu kan keras orangnya ya kan, pasti kamu bakal nolak dia habis-habisan di sini teman-teman. Kurasa hubungan kamu sama dia merenggang ya, saya lihat ya kan, merenggang nih. Nah dia mau perbaiki hubungan sama kamu, pasti kamu akan menolak dia habis-habisan di sini. Kamu keras orangnya. Tapi kamu marah itu beralasan kata dia di sini ya. Oke, ini ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus. Ya, Gemini, Libra, Aquarius paling kuat. Jadi orang yang kamu tanyakan di sini apakah dia merindukan saya kak? Iya, dia juga merindukan kamu di sini ya. Dia juga merindukan kamu, tapi mau perbaiki hubungan sama kamu itu takut di sini. Ya karena kamu keras ya, gitu loh. Oke? Sesungguhnya berhati emas kamu. Cuman kalau kamu marah itu kalau salah ya salah, benar ya benar. Ibaratnya kayak Dewi Persik gitu loh sifatnya ya. Kira-kira kayak gitulah. Itu menurut dia loh ya. Ya, apakah orang yang kamu tanyakan di sini juga, apakah orang yang kau rindukan juga merindukan kamu, teman-teman? Tidak, ya.
Langsung ngejawab tidak di sini ya. Ini orang lebih banyak sakit hatinya sama kamu ya, lebih banyak sakit hatinya sama kamu. Orang ini kayak korban kekecewaan, korban pengkhianatan. Jadi di sini tuh kata dia ya, aku selama sama dia ya, ini kamu udah putus ya sama dia ya, udah putus. Ini kalau ini bukan merenggang lagi tapi putus. Kalau nomor 2 merenggang ya, bukan putus. Tapi kalau nomor 3 di sini ini udah putus yang saya lihat. Jadi gini teman-teman yang saya lihat ya, kamu ya selama dia bersama kamu selama ini, dia itu merasa kurang dihargai ya. Kamu seolah mendahulukan yang lain dibanding dia, seolah dia itu kayak nomor belakang, nggak penting gitu loh teman-teman. Dia merasa kayak, maaf ya, kayak dianggap sampah sama kamu gitu ya, nggak penting bagi kamu. Nah gitu loh. Contohnya gimana sih kak? Contohnya ya, kamu itu lebih memperhatikan teman kamu dibanding dia. Kamu kalau ada apa-apa tuh kamu lebih mendahulukan teman kamu dibanding dia. Nah gitu loh. Nah jadi dia kayak merasa sampah aja gitu di mata kamu gitu. Dia merasa kurang dihargai oleh kamu. Kata dia kamu itu kurang perhatian, kurang peduli, cuek sama dia, kurang kasih waktu buat dia, kurang memberikan kasih sayang, kurang memberikan cinta dan kasih sayang, kurang memberikan perhatian ya. Kamu juga nggak romantis ya teman-teman, nggak bisa romantis gitu. Makanya dia berpikir kamu tuh sama aku cinta nggak sih, kok nggak ada mesra-mesranya, kok nggak romantis. Nah gitu, kayak pasangan-pasangan yang lain gitu ya, kok aku dicuekin ya sama kamu. Nah teman-teman ya, ini konflik batin selama menjalani hubungan sama kamu, konflik batin. Lihat nih, hatinya marah ya, hatinya marah, pikirannya marah teman-teman ya. Kalau kamu tanya sama saya, apakah dia mencintai saya? Kak, iya, dia mencintai kamu di sini. Itulah mengapa ketika kamu menomorbelakangkan ya si dia, teman-teman, itu hati dia marah gitu. Padahal harapan dia, aku ingin menjadi nomor 1. Jadi kalau misalnya nih antara teman dan saya, dia lebih mendahulukan saya dong gitu. Kamu seolah kamu nganggap dia tuh nggak penting gitu loh, kayak udah nggak dianggap lagi sama kamu gitu loh ya. Kalau kamu tanya sama saya, kak, apakah sampai sekarang sih dia masih ingat kak sama saya? Iya dong nih loh. Tahu nggak sih, sampai sekarang dia ini masih sangat mencintai kamu ya. Sampai sekarang isi pikiran dia itu selalu tentang kamu teman-teman. Tapi walaupun demikian marah sama kamu. Jadi cinta tapi marah gitu. Kak, apakah ada kak keinginan dia untuk balikan sama saya? Tidak, udah tidak. Tapi antara marah dan cinta, lebih besar marahnya. Lihat, Ten of Swords di sini ya. Ada gambar manusia ketusuk 10 pedang. Lebih banyak marahnya. Masih ada cinta memang, tapi yang paling mendominasi nih kemarahannya sama kamu, sakit hatinya. Ya, teman-teman, oke? Bahkan di sini ada seorang teman kamu yang dia curigai, yang kau bilang sama dia adalah teman, tapi dia mencurigai itu adalah orang ketiga. Ya. Jadi di sini dia merasa terhianati, merasa ada orang ketiga di sini. Yang dia rasakan, walaupun dia nggak tahu betul ya apakah itu orang ketiga atau tidak. Soalnya kenapa? Kamu tuh selama ini lebih mendahulukan si dia dibanding lebih mendahulukan perempuan lain lagi atau laki-laki lain lagi dibanding dia gitu loh. Jadi dia mencurigai, jangan-jangan kamu sama dia pacaran ya. Nah gitu loh ya. Itu sih yang aku lihat. Jadi apakah dia rindu sama saya kak? Udah nggak banget sih kalau rindu ya. Ya udah nggak ada rindu, yang malah di sini di pikiran dia memang kamu masih ada di hati saya, tapi enggak banget deh gitu. Tidak akan pernah ada kata balikan, tidak akan pernah ada CLBK, tidak akan pernah ada kata rekonsiliasi, tidak akan pernah. Jadi orang ini tuh konsekuen banget, nggak mau balik sama kamu teman-teman, nggak mau balik di sini. Apakah dia rindu saya kak? Enggak, emosi sama kamu. Jadi kalau ingat sama kamu tuh bawaannya marah. Memang ada cinta masih, tapi lebih besar kecewanya gitu loh.
udah nggak rindu lagi. Jadi kata dia, jangankan aku balikan ya sama kamu, komunikasi aja nggak, kata dia. Ketemu aja nggak, aku nggak ingin ketemu sama kamu ya. Five of Pentacle, Four of Swords ya. Ya, jangan sampai aku ketemu kamu, entah ketemu nggak sengaja di jalan misalnya, nggak deh gitu. Apalagi sampai komunikasi, apalagi sampai balikan, wah enggak, kata dia ya. Tidak ada kata balikan, tidak ada kata CLBK, tidak ada kata rekonsiliasi, tidak ada. Kamu terlalu menyakiti saya, kamu terlalu mensia-siakan saya, kamu terlalu menganggap saya nggak penting gitu ya teman-teman. Jadi di sini nggak rindu. Oke, marah banget sampai sekarang sama kamu, marah banget di sini ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Energi mendominasi dari Gemini, Libra, Aquarius. Oke, itu aja. Sekali lagi, bila kamu ingin konsultasi pribadi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi ya. Saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan ya. Dan konsultasi berbayar teman-teman ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.